Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen ID. Seperti biasa, kita bahas kembali pergerakan indeks kita hari ini seperti apa, maupun menu backcross saya berikan hari ini di grup umum maupun di grup rekom. Nanti akan saya kasih lihat share screenshotnya supaya teman-teman bisa yakin kalau itu memang saya berikan. Ya kalau saya cuma ngomong-ngomong, tapi nggak ada buktinya kalau saya berikan, ya itu kan nggak fair dong ya. Serta beberapa saham yang saya rekomendasikan hari ini, ya. Dan saham-saham yang dari request teman-teman akan saya bahas juga. Ya kita bahas dulu indeks kita. Indeks kita masih begini ya. Nggak kuat jebolin. Ya kemarin saya bilang akan tes lagi kan ke 7120-an, nggak kuat lagi. Turun lagi. Mungkin tes lagi 706, 7070, 7060-an. Kalau masih kuat ya dia naik lagi ke 7080-an sampai 7100-an ya. Indeks kita masih di persimpangan ya. Memang ada resist kuat di 7120-an, itu memang cukup kuat yang belum bisa di break sama sekali ya. Posisinya masih di daerah persimpangan bawah tapi belum downtrend ya untuk indeks kita karena masih kuat di 7 ribunya ya, oke lah ya. Oke, saya akan bahas, kita bahas dulu menu baik close kemarin ya. Ini bukan yang hari ini tapi yang kemarin, saya kasih lihat dulu ya. PLMS tanggal 4 Oktober ya. Teman-teman bisa cek video saya di kemarin ya, 2 hari kemarin saya selalu bahas PNLF ya. Dan saya juga berikan di grup umum ya PNLF-nya. Kan hari ini melebihi target kita TP2-nya. Malah sekarang cuannya lebih dari 10%. Ya, cuannya lebih dari 10%. Kalau nggak percaya teman-teman, saya kasih ukur aja lah ya. PNLF-nya. Tanggal 4 kita beli di closing market 510 ya. Entah PNLF. Sabar ya, lagi nge-lag nih. Aduh, nge-lag banget. Eh. Ntar ya, sabar ya. Tunggu dulu nih, mutar-mutar dulu nih. Nge-lag nggak tahu nih. Dan sinyal oke juga. Nah, ya. Kita beli di 510 closing market tanggal 4 Oktober di sini ya. 4 ya, jelas ya di 510. Kan kemarin sampai di Ayun tuh. Di Ayun turun. Ya, mungkin teman-teman udah pada panik. Ini gimana gimana? Santai aja kok. Kan balik cuan. Coba hitung aja. Ya sesuai target deh, 510 jual 570 itu target ujung saya deh. Dia melebihi target kok. Ya, 570. Ya Anda cuan 12%, 11% di atas 10% lah. Ya Anda sudah cuan gede, dan di grup Rekom saya infokan bahwa PNLF bisa main panjang. Jadi bukan cuma cuan 2% jualan, tapi saya infokan bahwa PNLF bisa main agak panjang, maksudnya bisa cuan agak gede. Ya di atas 5% lah. Ya teman-teman kan kalau ikut plan saya pasti cuan gede lah, di atas 5% pasti dapat lah. Ya, intinya ya saya udah infokan di grup Rekom kemarin di diskusinya bahwa saya mau carikan saham yang tariknya agak panjang ya. Saya nggak screenshot omongan saya itu, ya saya lupa, tapi saya ada infokan di grup Rekom, tapi grup umum saya nggak bilang apa-apa ya. Ya itu bedanya di grup umum dan di grup Rekom. Kalau di grup Rekom kan plannya jelas, kalau di umum saya cuma berikan area buy saja ya. Lalu ya sudah, PLMP kita doncuan ya, tinggal Anda kawal-kawal saja lah. Kawal saja kalau memang mau dikawal di 560-nya, 550-nya saja kan sudah cuan ya. Oke, saya bahas lagi saham yang saya berikan pagi ini ya. Tadi saya berikan land kita sudah cuan naik sampai 78, dapatnya pun di bawah 76 pasti. Teman-teman ada yang dapat 74, 75 ya, ambil 76 juga Anda jual 78 juga cuan kok. Kita hitung aja cuannya. Kita fair aja ya. Landnya kita coba lihat cuan berapa sih. Ya, aku ambil 76 jual 78. Karena kalau saham di bawah 100, kalau naik satu tik saja sudah berasa kok cuannya ya. Udah berapa lagi saham ini nggak uptrend ya. Jadi ya cuan bungkus saja. Ya sudah infokan ya, 2% lebih hampir 3% lah kalau nggak salah ya. Ya kisaran itu naik satu tik itu sekitar 1,5%. Ya kalau Anda jualan ambil 76 jual 77 saja 1,5%. Apalagi Anda ambil di bawah 76, ambil 74 75 Anda jual 77, ya Anda jual hampir 3%. Ya anggap saja Anda beli 76 deh, Anda jual 77 atau 78 kan cuan juga. Intinya Anda lihat trennya saja. Kalau saham lain kan lagi jelek ya, jadi cuan bungkus saja. Ya sudah saya infokan kok,
lainnya cuan ya. Jadi mereka teman-teman pasti jualan lah. Dan saya tidak suruh kok. Nah, lalu saya berikan lagi tuh menu siang ya. Menu siang saya berikan di grup rekom. Cuma satu, cuma meta. Ya, saya info buy 150, 153, dan ini pasti dapat. Ya, 153 pasti dapat. Ya, teman-teman ada yang tanya harga 154 ya, ambil saja saya bilang. Ya, saya bilang tarikannya bisa kencang ya. Ya, metanya. Lalu saya infokan di sesi kedua, saya average up metanya ini jelas ya. Bentar saya kasih lihat dulu. Takutnya teman-teman nggak percaya, cuma ngomong doang nih orang. Nih, bentar ya. New share dulu. New share ini dia. Ya, ini jam 2.25 saya bilang, saya average up meta di 159. Teman-teman mungkin udah ambil di atas. Ya mungkin teman-teman ambil lagi di 160, 161, 162 ya. Tapi 159 saya nggak tahu teman-teman dapat atau enggak. Tapi saya bilang, saya infokan saya ambil lagi. Saya nggak jual metanya. Ya, kita kasih rekom di jam ini, ada jamnya ya. Ini jam 10.37. Saya infokan by meta di sini. Ya, kok Anda jualan saja, Anda sudah cuan kok. Ini melebihi target TP2 saya, 172. Kita lihat nanti ya. Ya, saya infokan jam 10.37 pagi. Nah, saya infokan lagi, saya tambah muatan di sesi kedua. Ya, sesi 2 ini ada jamnya kok. Nggak bisa bohong nih. Jam 2.25 saya infokan lagi, saya tambah muatan di meta di 159. Ya, kita lihat closingan meta hari ini. Ya, kita lihat ya, closing meta hari ini berapa. Ya, kita lihat, kasih lihat deh supaya teman-teman nggak ini ada buktinya lah ya. Meta ya. Cuan ya, gede nih ya. Anda ambil 154 deh pembelian pertama ya. Kalau misalnya Anda nggak average up, Anda 154, Anda hold sampai closing, Anda sudah cuan 12%. Ya, kalau Anda average up misalnya Anda beli lagi, nah, anggap saja Anda beli lagi baru di 161 ya, closing saja Anda sudah cuan lagi ya, cuan 8% ya. Udah enak banget, enaknya kencang banget ya. Dalam satu hari menu kita yang kita berikan langsung cuan ya, puji Tuhan ya. Tapi tidak semua saham yang saya berikan pasti naik tinggi ya, nggak harus. Kayak contohnya kayak tadi Land kan cuma naik 2-3% ya. Kalau Anda jualan ya sudah cuan. Ya, kalau Anda greedy sekarang kan masih di 74 ya. Pandai-pandai lah intinya, kalau sudah cuan ya silakan jualan ya. Saya tidak menjamin akan naik tinggi-tinggi, kecuali saya bilang saya tambah muatan, ya itu beda cerita ya. Lalu hari ini saya memberikan menu buy close di grup umum maupun di grup rekom ya. Di grup umum maupun di grup rekom saya berikan juga menu buy close ya. Saya kasih lihat, saya info buy, suruh buy Pico ini di grup Rekom ya, jam 2:22 sore. Pico di 448 pasti dapat ya, paling tidak Anda kalau nggak dapat 448, 450 lah. Sepertinya 448 dapat kok. Ya, dapat kok kalau Anda antri pasti dapat lah. Ya, lalu saya juga infokan di grup umum. Ya, bukan saya nggak kasih juga, saya kasih kok. Tapi saya memang nggak tiap hari saya kasih di grup umum. Ya, ini grup umum ya, saya kasih lihat deh, screenshot dulu. Ini ya jelas ya, sama nih grup umum, sama jamnya jam 2.22. Jam 2:22 juga sama. Saya infokan buy Pico 448. Ya, saya ajak yuk gorengan SL 430 ya. Closing market sudah cuan ya, puji Tuhan cuan ya. Kita lihat closing market Pico hari ini. Ya, ini jelas ya. Tanggal 6 Oktober jam 2:02. Saya infokan di grup umum saya nih, pemahaman saham. Kita lihat closingan hari ini Piconya. Ya, kita curi start namanya. Sebelum closing kita sudah cuan duluan. Itu yang saya mau biasanya. Jadi saya jarang memberikan saham saat market sudah berhenti ya. Tapi kalau curi start itu kadang-kadang kita bisa minus ataupun bisa cuan duluan ya. Contoh Pico, Anda beli di 448 ya. Kalau usah deh 448, 450 deh. Ya, harusnya 449 deh rata-ratanya. 460 sekarang closing sudah di atas 2,5%. Ya, 2,3 lah kalau ambil di 450. Kalau ambil di 458 ya Anda di atas 2,5%. Ya sudah, boleh 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 jualan setengah dulu muatannya. Karena ini sudah di bid, harganya sudah di bid di 460. Ya, teman-teman sudah langsung cuan. Hitungan dalam waktu ya kurang lebih tidak sampai 1 jam Anda sudah cuan langsung pada closing market ya. Ya, puji Tuhan lah ya. Jadi tapi saya tidak berani klaim bahwa rekom saya 100% benar, pasti ada, kadang-kadang ada yang salah ya. Makanya itu adanya adanya plan, tapi puji Tuhan lebih banyak yang cuan ya. Oke, kita intinya Pico begitu ya. Pico teman-teman sudah cuan, tinggal dikawal saja ya, kawal saja di 450-nya ya. Kalau dia naik ya ada resisten di 466 sampai 472 yaitu resisten kuat. Intinya teman-teman sudah cuan di atas 2% ya silahkan dikawal saja kalau belum jualan. Tapi kalau sudah jualan ya silahkan. Ya nggak apa-apa. Ya sudah bungkus jualan ya nggak apa-apa. Itu namanya juga gorengan.
Oke, lanjut saham-saham yang di request ya teman-teman. Pertama Indo. Indo. Bentar ya, kita lewatin dulu lah. Ini Indonya jarang susah keluar, nggak tahu kenapa. KRI, kita lanjut KRI ya. Nanti Indo kita lanjut ke belakang lah ya. Indo KRIA belum uptrend ya, tapi berusaha naik tapi belum uptrend ya untuk ini KRIA. Resisten terdekat ada di 290, maksimal 300. Kalau nggak bisa break, ya dia turun lagi ke 276 sampai 266 lah ya. Posisinya belum uptrend ya. Masih sideways di persimpangan atas, persimpangan bawah. Dan juga Goto, Goto juga belum uptrend ya, masih masih kepentok resisten sih ya. Saya lihat masih kepentok di 256-nya, 250-nya, 254-nya, support di 25 240. Kalau masih di atas 240 ya kemungkinan masih bisa mantul lagi, tapi kalau jebol lagi ya turun lagi ke 236, 230 ya. Posisinya masih kurang oke sih, masih downtrend untuk Goto. Lanjut ke Raja, 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 Raja. Ya, Raja ya masih begitulah ya, masih di persimpangan sih ya. Masih di persimpangan, ya masih belum jelek, masih di persimpangan dia, belum uptrend, belum trend. Ya masih kuat, masih mantul sih dia, masih mantul dari, kalau saya lihat masih mantul dari 1080-nya, ada potensi kembali naik ke 1130 sampai 1150-an lah ya. Resist kuat di 1160 ya untuk Raja. Posisinya masih di persimpangan, belum uptrend, belum downtrend. Lanjut ke Argo. Argo. Ada ya Argo? Argo. Argo, aduh saham nggak liquid ya. Aduh, nggak usah lah. Saham begini mah nggak usah dibeli lah. Ya, ini nggak jelas nih sahamnya. Ya, kalau saya sih nggak bisa, nggak liquid, sahamnya nggak liquid. Pertama, kedua, aduh jelek banget. Ya, aduh, ini kok bisa lebih baik hindari saham-saham begini. Anda bisa beli, nggak bisa jual takutnya. Ya, ini Argo ya, bukan Agro ya, Argo ya. Argonya ya, gini deh, support 1070, 1050, resisten ada di 1100, 1130. Posisinya masih di persimpangan ya. Dan ini nggak liquid. Saran saya nggak usah di trading saham-saham yang nggak liquid ya. Nanti kalian bisa beli, nggak bisa jual. Ya, percuma, ngapain. Lanjut ke SBMA. SBMA masih oke, ya, masih oke nih SBMA nih. Ya, saya nggak tahu teman-teman ada beli atau nggak tadi sih. Jadi saya bilang SBM masih oke nih. Oh, oke, bisa naik lagi nih. SBM bisa naik kalau saya lihat karena 260 batasi saja di sana, 250 256 lah batasi resiko di sana. Nah, 256 260 support uptrend. Resisten ada di 274 sampai 290-an ya. Masih oke. SBMA masih di atas kok. Lanjut ke Emior. 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 Emior, wah kembali naik ya. Kemarin saya bilang oke, hari ini naik lagi. Ya batasi saja risiko di 1980. Kalau kuat di atas 2000 ini oke nih. Lanjut naik ke 2050 sampai 2100 lah ya. Posisi uptrend nih untuk Emior. Lanjut ke MTDL. MTDL eh, belum uptrend ya, masih masih begitu-gitu saja, mencoba uptrend tapi belum confirm. Dia harus break di atas 640 baru oke ya. Tapi ini masih belum confirm juga, belum ada candle konfirmasi uptrend. Support sekarang ada di 620 sampai 600 maksimal di sana. Ya, ya kalau sampai jebol 610 itu udah kurang oke lagi untuk MTDL. Tapi kalau masih bertahan di atas 620, ada kemungkinan di tes support, tes resist di 640 maksimal 650. Ya posisi yang menukik ke atas tapi belum confirm uptrendnya untuk MTDL. Lanjut ke Sliss. Sliss. Sliss tadi kemarin kemarin ya. Teman-teman sudah cuan berkali-kali. Kemarin cuan, kalau teman-teman beli lagi cuan lagi ya. Intinya saya ini saham gorengan ya. Jadi ya cuan bungkus. Ya kalau Anda cuan nggak bungkus ya Anda begini akibatnya. Ya, karena kita sudah cuan 3% kemarin. Anda bisa Anda beli lagi, jual lagi hari ini, Anda cuan lagi 3% ya. Enak gitu. Yang penting Anda nggak greedy greedy banget.
Posisinya lagi di persimpangan atas, batasi saja resiko di 360. Kalau masih kuat 360, 368, masih ada potensi untuk rebound ke 382 sampai 400-an lagi. Ya, tapi kalau sampai jebol 360 ini bisa turun agak lumayan ke 330 sampai 300 ya. Karena ini saham gorengan. Gak tahu ini ARB ya. Kalau ARB hati-hati aja ya. Kalau ARB nanti dikunci ARB terus tuh. Ya, hati-hati saja ya. Saya lihat dulu ARB nggak selisihnya. Kalau dikunci ARB, siap-siap besok dibanting ya. Ntar nggak bisa buka nih mirai saya. Nggak tahu lah ya. Intinya saya lihat candlenya sih turun sih. Saya lihat dulu ya. Ya udahlah. Intinya hati-hati saja kalau sampai jebol 360-nya ya. Untuk selis lanjut ke BRMS. Belum uptrend sepertinya BRMS ya. Ya sama, belum uptrend. Kok ngapain Anda beli sama belum uptrend? Percuma ada teriak-teriak heboh nggak naik juga kok. Kenapa? Karena belum uptrend. Kecuali Anda uptrend, ini baru mencoba reversal, tapi belum belum oke. Ya belum oke, turun lagi kan. Ya kalau Anda di pom-pom suruh beli kemarin, mungkin bisa saja naik, tapi kan secara candlenya, secara chartnya kan belum uptrend, jadi ada potensi untuk turun lagi. Ya, ini support ada di 158, 152, 158 sampai 154. Kalau sampai jebol lagi turun lagi itu bisa ke 146, 148 ya. Tapi kalau masih bisa mantul 154, 158 ada potensi naik lagi ya. Naik lagi ke 166 maksimal 172 dulu lah ya. Posisinya belum uptrend, cenderung masih downtrend ya untuk BRMS. Lanjut ke PNBN, 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 PNBN. PNBN masih di persimpangan ya, masih di persimpangan. Sekarang balik lagi ke persimpangan atasnya. Ya batasi saja risiko di 2200, support 22 2200, 2240, resisten ada di 2300 maksimal 2400-an ya. Posisinya masih di persimpangan atas untuk PNBN sekarang. Lanjut ke Bapak. Bapak Bapak masih di persimpangan ya, masih di persimpangan atas sih sebenarnya. Ya, intinya batasi saja risiko di 140-nya saja ya. Kalau 140-nya jebol, hati-hati dia bisa turun lumayan, bisa ke 136 sampai 128 ya. Batasi saja risiko di 140-nya ya. Untuk Bapak, kalau masih bertahan di 140, 144, ya masih ada potensi untuk rebound. Untuk Bapak ke 148 maksimal ke untuk resist selanjutnya 157 ya. 148 ya, 148 itu resisten sekarang. Kalau bisa break dia lanjut lagi, kemungkinan masih ada potensi untuk tutup gap ini 157 ya. Ini saham-saham semi-semi gorengan ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak di hold, tapi semoga sih masih mantul karena ini secara teknikal ini cuma koreksi yang wajar ya, karena ketok resisten ya wajar lah. Semoga karena di ketok resisten dia uji lantai lagi, kalau lantainya kuat dia naik lagi ya seperti itu. Tapi ini polanya masih di atas ya, jadi masih ada kemungkinan untuk naik. Untuk Bapak lanjut ke land. Land ya tadi ya, ini mungkin nggak jualan ya. Waduh, nggak tahu nih siapa yang request nih ya. Mungkin nggak jualan, ya Anda. Tapi dibilang jelek ya belum terlalu jelek. Ya ini lagi downtrend ya, posisi lagi downtrend. Jadi kalau memang teman-teman masih ada, batasi saja risiko di 72. Kalau masih bertahan 72, masih ada potensi kembali naik ya ke 78 maksimal ke 82 ya. Itu maksimal ke 82 deh. Itu udah resisten kuat. Kemungkinan jebol saya nggak tahu, tapi kemungkinan nggak kemungkinan kalau saya lihat nggak jebol dulu ya. Karena ini lagi downtrend bukan uptrend. Hati-hati ya, jangan di hold saham downtrend ya. Berarti saja risikonya kalau teman-teman masih ada. Lanjut ke Kijen. Jadi ya kalau teman-teman nggak cukup 2% ya pasti ke ini, ke pentok bawah. Ya makanya saya bilang kalau trading itu harus disiplin, harus bersyukur. Kijen ini masih uptrend kok. Ya, 300-nya masih kuat ya lanjut naik. Kalau 300-nya nggak kuat ada resisten, ada support selanjutnya di 290 ya. 290 300 itu support uptrend. Resisten ada di 314 sampai 340 itu resisten paling kuat lah ya. Posisinya masih di atas kok. Memang sudah ketinggian ya. Memang sudah ketinggian. Kepentok ke bawah. Hati-hati. Batasi saja risiko di 300. Nggak mau terlalu dalam ya. Kalau teman-teman ada ambil. Tapi kan kalau saya sih nggak ada ambil. Ini ya, Kijen ya. Lanjut ke SMDM. SMDM ya ARB cuy. Ya wajar ARB karena kemarin disuspend.
Padahal naik nggak terlalu tinggi ya. Kenapa disuspend ya SMDM-nya? Nggak terima dia kalau sahamnya naik tinggi ya. Ya kalau saya sih udah lepas ya SMDM kemarin ya. Karena kita sudah ambil di bawah kemarin, jualan sudah ya. Kalau saya lihat eh, kalau dia koreksi wajar itu dia harus mantul di 420-nya. Tapi kalau yang jebol 420 hati-hati berarti dia mau turun lagi ke 400 sampai 300 390 lah ya. Intinya 420 batasi saja di sana. Kalau saya lihat 418 420 lah itu support support uptrend. Kalau masih kuat kemungkinan dia akan naik lagi ya karena dia nggak bisa naik. Kalau saya lihat saham ini karena disuspend kemarin dan hari ini ya memang dia harus turun dulu, nggak boleh naik. Kalau naik, kalau takutnya dia naik disuspend lagi lebih lama ya. Kalau disuspend karena ketinggian seperti ini ya sebenarnya masih ada potensi untuk naik selama intinya tidak boleh jebol lebih dari 418 lah ya. Untuk SNA itu 418 itu support uptrend dia. Kalau bisa mantul ya naik lagi nih. Kalau saya lihat ke 418 yang mantul dia bisa ke 44 446 lah, 446 sampai 460 lah ya. Tapi ini gorengan ya, jadi ya wait and see lah. Dan juga AHAP semi gorengan kalau SNBM. AHAP belum uptrend ya, belum uptrend kepentok resisten di 100 105 110 ya, kemungkinan bisa turun lagi tes lagi ke 100 100 sampai 98 ya. Dia harus bertahan di atas 100 lebih oke ya. Tapi ini saham belum uptrend ya, masih jelek sih. Cuma dia berusaha untuk kembali naik tapi belum confirm ya. Karena dia masih banyak resisten yang harus dijebolin dan ini trennya masih masih dalam tren yang downtrend apalagi tidak jebol 110-nya ya. Ya batasi saja risiko di 98 lah. Kalau memang teman-teman ada ambil posisinya belum uptrend. Terakhir Indo nih, Indo kalau nggak bisa saya cek pakai ini aja lah ya. Saya nggak tahu nih Indo nggak ada nggak ada cuy. Oke saya cek pakai ini aja lah ya. Kenapa begini? Indo coba lihat. Oh ada Indo ada ya. Indo masih di persimpangan ya, masih di persimpangan sekarang. Ada support 140 lah ya, 140 138 lah. Kalau masih bertahan ada potensi kembali naik ke 146 maksimal ke 152 dulu atau 154 lah ya. 154 itu resisten kuat untuk dari Indo. Tapi kalau dia nggak kuat 138, hati-hati bisa turun ke 132, 130. Dan kalau sampai jebol 130 itu sudah jelek ya. Untuk sekarang masih di persimpangan sih, belum uptrend, belum downtrend untuk Indo. Ya, ada potensi naik sih. Kalau saya lihat ada potensi tes lagi lah ke 146, 150-an ya. Tapi eh, ya batasi saja risiko teman-teman ada ambil ya 140 itu batasi risiko di sana ataupun 138. Oke, mungkin sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu dilancarkan apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya jangan lupa dijaga dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Apapun hasilnya, ucapin syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.